dengan jempol. Hal ini menjadikan bahwa keragaman kuliner Indonesia merupakan cermin pluralitas budaya bangsa Indonesia yang belum banyak ditemui pada kuliner bangsa-bangsa lain di dunia. Makanan Indonesia yang beragam rasa itu merupakan potret Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki beragam suku, tetapi juga mempunyai beragam rasa. Dan semua rasa itu telah dijaga oleh payung besar yang disebut warung atau rumah makan. Tetapi dalam kondisi era modern, makanan Indonesia ini hampir tersingkir oleh makanan negara lain. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa makanan Indonesia adalah makanan yang paling nikmat dengan berbagai cita rasa, karena bumbu rempah-rempah asli Indonesia sangatlah kaya akan manfaatnya. Hal inilah yang dicoba oleh Juli Wirawangsa atau lebih dikenal dengan nama Wira, yang memiliki rasa untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, salah satunya dalam dunia kuliner. Rumah makan Tapak Rasa adalah salah satu usaha tempat makan yang didirikan oleh ibu dua orang anak ini. Rumah makan Tapak Rasa adalah salah satu rumah makan atau usaha tempat makan yang didirikan oleh ibu dua orang anak ini. Rumah makan Tapak Rasa memiliki nuansa khas Indonesia, dengan seluruh barang-barangnya adalah asli hasil bumi Indonesia. Sehingga pengunjung yang datang bersama keluarga akan dapat merasakan bahwa bumi Indonesia itu sangat indah. Rumah makan Tapak Rasa ini berlokasi di Bogor Barat, tepatnya beralamat di Jalan Raya Cibung Bulan, kilometer 15, Ciampea, Bogor. Di sana, Anda tidak hanya melihat tempatnya yang unik penuh dengan budaya khas Indonesia, tetapi Anda juga di sana akan mendapatkan suasana romantis dengan menu-menu khas Indonesia dengan olahan rempah-rempah asli Indonesia. Pertama, saya sering melakukan perjalanan ke daerah, terutama di daerah Jawa Barat. Saya melihat banyak sekali budaya kita ditinggal oleh masyarakat kita. Dan sebenarnya untuk tanah Sunda sendiri, kita sangat kaya dengan budaya, dengan kultur. Salah satunya dalam bentuk kuliner. Nah, dari situ saya melihat dari cara memasak, mereka masih memakai kayu bakar. Kalau bahasa Sunda kita bilang dengan bubui. Dari situ saya melihat, oh ternyata luar biasa dari cara persiapan, dari persiapan bumbu, persiapan waktu. Itu hal yang memakan waktu. Bandingkan dengan makanan dari luar, ya. Menurut saya itu cukup mudah, hanya dengan misalkan dengan makanan Itali dengan olive oil, itu tidak memakan waktu atau persiapan yang lama, tidak diperlukan bumbu yang harus fresh. Nah, berawal dari situ, saya rasa saya harus mencoba menjaga apa yang masih tersisa dari budaya kita. Dari seringnya saya pulang ke Bogor, jadi melewat sini, jadi ada rumah makan baru, saya mampir. Kebetulan aja suka lewat ya gitu, jadi mampir, tapi udah sering sih. Rumah makan Tapak Rasa tidak hanya didukung oleh tempatnya yang menarik dan unik, tetapi menu-menu yang disediakannya pun sangat unik dan menarik. Tentunya dengan cita rasa yang lezat, nikmat, dan membuat pencinta kuliner tidak ingin cepat beranjak pergi. Inilah yang menjadi latar belakang nama rumah makan ini, yaitu Tapak Rasa. Memiliki pengertian bahwa pencinta kuliner yang datang ke rumah makan ini tidak hanya rindu akan suasananya yang nyaman dan tenang, tetapi cita rasa makanan khas Indonesianya pun akan dapat membuat rindu dunia kuliner Anda. Tapak rasa itu kan sebenarnya kan kalau dilihat itu kan tapak itu kan jejak. Jadi saya
mempunyai satu pemikiran. Seharusnya tamu-tamu kita adalah keluarga kita, di mana waktu pertama kali mereka menjejakkan kaki di bumi tapak rasa ini, pertama kali mereka akan mata yang akan melihat, kedua mungkin setelahnya lidah. Nah, saya berharap setelah mereka menikmati suasana di tapak rasa makanan, mereka akan mempunyai rasa, kalau kita bilang kenangan, kalau bahasa Sunda itu kita boleh bilang katineng. Jadi satu kesan yang besok-besok mereka bukan hanya sekedar di tapak rasa itu makanannya enak, aku tuh nyaman di tapak rasa, bukan, tapi satu kenangan bahwa dari keseluruhan konsep yang saya coba sajikan untuk keluarga kita menjadikan satu kenangan. Mulai dari ikan nila, ikan gurami, ayam goreng, nasi ningrat, iga bakar, tahu tempe, nasi goreng, bubui ikan, dan bubui ayam adalah sebagian menu yang disediakan di rumah makan tapak rasa ini. Dari sebagian menu tersebut, yang paling unik untuk pencinta kuliner rasakan adalah menu bubui ikan dan bubui ayam. Bubui adalah salah satu menu tradisional khas Sunda dengan proses pembuatan yang unik, yaitu dengan menggunakan bahan bakar kayu dan dibakar bersama abu panas dari kayu tersebut. Ikan atau ayam adalah bahan utama dari menu bubui ini. Bahan utama tersebut dibungkus menggunakan daun pisang yang wangi, sehingga menghasilkan aroma yang wangi dan khas. Tentunya, cita rasanya akan membuat sensasi baru di dunia kuliner Anda. Menunya hari ini pesen nasi bakar ayam sama es rasa pelangi. Rasanya nasi bakarnya enak ya, soalnya kan dibakar dulu, dibungkus sama daun pisang gitu, jadi berasa bau daun pisangnya ada, bukan nasi yang biasa aja gitu. Terus di sini juga lengkap, nggak cuma ayam aja, dikasih tahu, tempe, emping juga ada, dikasih sambal juga, sambal sejenis sambal cobek gitu kali ya. Enak, pas pedasnya juga enak. Rasa nasinya juga bukan nasi biasa aja, tapi nasi yang dikasih kayak bumbu bumbu jamus, bumbu tumis jamur, ada wortelnya juga gitu. Enak sih, ayamnya juga enak. Kalau esnya isinya ada cincau, roti, buah-buahan gitu, terus agar-agar gitu, ada kolang-kaling. Rasanya enak aja, kayak nggak ada aja gitu di restoran yang lain. Salah satunya yang kita siapkan secara tradisional adalah ayam bubui, itu bebek ataupun patin bubui. Itu cara memasaknya ya kita seperti kita masukkan ke dalam bara arang. Itu salah satu cara tradisional dari budaya Sunda kita. Yang lainnya kita ada iga bakar, lalu ada mercon. Kalau misalnya untuk tamu kita yang suka dengan pedas, itu salah satu menu andalan kita. Salah satu dari menu favorit kita yang kita sebut bubui tapak rasa, itu bisa berupa ikan, ayam, ataupun bebek. Nah, dari bumbunya kita setiap hari kita sediakan dari bumbu fresh, bumbu segar. Kita pilih dari semua, dari rawit, dari bawang, itu kita sediakan setiap hari dalam bentuk fresh. Lalu kita, kalau bahasa Indonesia, kita ungkep dalam daun pisang, karena itu akan membawa aroma yang berbeda. Nah, setelah kita ungkep, kita masukkan ke dalam bara arang. Ya kan, bara arang itu yang membuat proses pematangan terakhir. Nah, hasilnya dengan bara arang ini, hasil makanan akan jauh berbeda dibanding dengan kalau kita memakai gas. Dengan kayu bakar itu sebenarnya vitamin baik dari bumbu ataupun dari dagingnya sendiri itu akan terjaga.
cita rasanya tetap akan terjaga. Nah sebenarnya itu lebih baik dengan cara tradisional, itu jauh akan lebih baik dibanding dengan kita masakan yang kita sebut fast food. Ini yang kita sebut slow food, yang memang kita makan waktu, kita persiapkan dengan, makanya kita sebut tapak rasa. Kita persiapkan dengan rasa yang luar biasa untuk menyediakan menu yang seperti ini. Menikmati bubui tidak lengkap rasanya bila Anda tidak merasakan sensasi minuman segarnya, mulai dari kelapa, jus buah merah, kuning, hijau, dan wedang merah yang sangat berkhasiat bagi kesehatan. Wedang merah ini adalah minuman hangat yang pas untuk pencinta kuliner menikmati hawa sejuknya Bogor Barat. Minuman ini dikatakan berkhasiat karena minuman ini dibuat langsung dengan menggunakan rempah-rempah asli yang didapat dari tanah Indonesia. Sehingga ketika pencinta kuliner meminumnya, kesegaran asli rempah Indonesia pun sangat terasa. Hal yang menambahkan kentalnya budaya Indonesia di rumah makan tapak rasa adalah menggunakan tempat yang terbuat dari tanah liat untuk semua menu yang disajikan. Salah satunya adalah nasi ningrat. Nasi ningrat ini adalah nasi yang disajikan di dalam mangkuk yang terbuat dari tanah liat, dan di atasnya terdapat ikan teri dengan campuran cabai-cabai yang pedas, lezat, dan nikmat. Sedangkan nasinya sendiri memiliki cita rasa khas Jawa Barat dengan rasanya yang gurih serta menambahkan sensasi warna dunia kuliner Anda. Sekedar ini aja, ikan goreng gurame sama mie goreng, teh pelangi apa? Ini nih jus pelangi sama sop buah kelapa. Terus sama toge cah teri ya. Saya hari ini pesen nasi goreng meletus karena saya suka pedas. Nasi goreng meletusnya tuh pas pedasnya, terus sama ayamnya tuh enak gitu, meresap bumbunya. Pokoknya beda dari yang lain. Untuk menciptakan cita rasa yang tinggi, Rumah Makan Tapak Rasa sangat teliti dalam pemilihan bahan-bahan yang berkualitas. Rumah Makan Tapak Rasa selalu menggunakan bahan-bahan asli khas rempah-rempah Indonesia. Sebut saja dalam membuat sambal. Sambal di Rumah Makan Tapak Rasa ini dibuat jika sudah ada pemesanan, sehingga sambal yang digunakan Rumah Makan Tapak Rasa ini tidak disiapkan terlebih dahulu, melainkan dibuat langsung sesuai pemesanan dengan cabai yang masih fresh dan segar. Saya sangat spesifik untuk pemilihan bahan. Saya ibu dari 2 orang anak. Untuk saya, bahan makanan itu sangat penting. Artinya, dari bahan dasar, baik itu bumbu ataupun untuk daging, untuk ikan, itu semuanya harus segar. Saya lebih baik, artinya kita repot, kita lebih teliti untuk pemilihan bahan, karena bahan itu adalah salah satu dasar untuk menjadikan makanan kita luar biasa. Jadi bukan sekedar bagaimana cara kita memasak, bukan. Itu semuanya berasal dari orang yang belanja, apa yang dipilih, bahan seperti apa, bumbu seperti apa yang kita pilih. Itu semuanya sangat besar pengaruhnya. Semuanya itu bahan dasarnya itu sangat mudah didapat. Itu adalah bahan dasar bumbu tradisional Indonesia. Yaitu kita mau melestarikan budaya. Artinya bahan-bahan yang kita dipakai adalah bahan daerah sekitar kita. Gitu. Jadi memang saya lebih coba untuk membuat cita rasa itu memang spesifik dengan cita rasa kesundaan kita. Hari ini saya pesan sop patin. Saya minumnya es kelapa nih. Sop patin ini enak rasanya karena saya tahu di sini ikannya fresh. Jadi sebelum dimasak itu dia diambil dulu dari kolam yang ada di depan itu, kemudian dipotong ya langsung dimasak.
Nah, jadi dijamin di sini ikannya memang benar-benar fresh gitu ya. Jadi bukan ikan yang sudah disimpan sebelumnya, tapi ini benar-benar. Jadi apabila kita pesan makanan ikan ini, nah ikan ini langsung diambil dari kolam, kemudian dimasak seperti itu. Dan ini rasanya dagingnya itu jadi lembut gitu ya, teksturnya gurih. Ditambah sayuran-sayuran ini jadi benar-benar seger gitu. Bicara mengenai kesegaran, pencinta kuliner pun dapat memilih ikan gurami dan nila yang tersedia di rumah makan Tapak Rasa. Posisi kolam ikan dengan airnya yang segar dapat Anda lihat langsung saat Anda memasuki lobi rumah makan Tapak Rasa. Berbagai menu khas Indonesia yang tersedia di rumah makan Tapak Rasa ini sangat didukung oleh suasana tempatnya yang tradisional dengan barang-barang perabotan yang jadul. Rumah makan Tapak Rasa ini memiliki 8 buah saung dan 2 buah ruangan yang luas. 2 ruangan ini sering dijadikan untuk tempat acara-acara keluarga, kantoran, dan temu kangen. Untuk suasana di sini tenang, nyaman. Terus kita makan juga nggak terlalu ramai dengan hingar-hingar kendaraan. Terus ya relax aja, nggak terlalu tegang. Biasanya kan rumah makan di pinggir-pinggir kok ada kendaraan seliwer-seliwer, kita lihat-lihat kok ini nggak tenang, relax lah. Seperti parkirannya cukup luas, bisa menampung lebih dari 10 unit kendaraan. Didukung oleh ada satpam yang siap menjaga keamanannya. Kemudian di sini juga fasilitas yang saya tahu itu di samping saung-saung seperti ini yang privasinya untuk kita, di sini juga ada ruangan-ruangan ya, disediakan ada ruangan apabila kita ada meeting seperti itu, atau misalkan kita juga untuk ibu-ibu itu ada untuk arisan seperti itu bisa juga. Kemudian juga ada yang hall itu untuk rame-rame seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa ini cukup representatif tempatnya. Di samping itu juga didukung oleh ada koneksi wifi ya di sini. Nah, jadi apabila kita sedang bekerja gitu memerlukan koneksi internet, cukup mendukung. Jadi sangat-sangat enak dan sangat nyaman di sini. Mulai dari bangku yang terbuat dari kayu hingga mejanya pun membuat suasana pencinta kuliner sedang berada di sebuah pedesaan yang udaranya sejuk dan segar. Penataan tempat Anda menyantap pun sangat bervariasi. Hal ini sudah Anda rasakan ketika Anda masuk ke dalam gerbang yang terbuat dari susunan batu-batu kali. Lalu Anda akan disambut dengan meja dan bangku yang tersusun rapi dan ditemani oleh tanaman-tanaman indah. Tempat yang ini cocok Anda rasakan ketika matahari sudah mulai terbenam, karena Anda akan menemukan romantisnya dengan lilin di atas meja dan penerangan yang sangat mendukung. Di Tapak Rasa, saya coba mengakomodasi kebutuhan keluarga kita, keluarga besar kita. Kebanyakan mereka menjadikan Tapak Rasa sebagai tempat meeting point. Kita ada musola, indah sekali musola kita. Lalu wifi selalu tersedia untuk ruang meeting. Kurang lebih di Tapak Rasa kita bisa mengakomodasi sekitar 150 sampai 300 orang. Kadang-kadang mungkin ada permintaan, kita nggak mau pakai bangku, kita maunya lesehan. Tapak Rasa kita bisa. Lalu untuk parkir kita cukup luas, yang bisa mengakomodasi
mengakomodasi semua tamu-tamu kita pada waktu bersamaan. Selain itu pula, rumah makan Tapak Rasa menyediakan fasilitas tempat ibadah, yaitu musola. Musola yang disediakan oleh rumah makan Tapak Rasa ini berbeda dengan rumah makan lainnya. Posisi musola tepat berada di sepanjang jalan Anda masuk lobi rumah makan Tapak Rasa ini. Pecinta kuliner dapat melihat ukir-ukiran nuansa Islami yang ada di musola Tapak Rasa. Dapat dikatakan musola Tapak Rasa ini seperti pendukung musola pada zaman kerajaan Indonesia. Yang paling saya suka tuh di sini tuh bangunannya unik, terus antik gitu, sama musolanya bersih, musolanya bagus. Di sini tuh tempatnya asik. Kita kan modelnya tuh saung-saung gitu. Kita sering meeting, jadi lebih privat aja ya, lebih ada privacy. Terus sama itu yang tadi saya suka, musolanya enak, bersih, bagus, dan dekorasinya antik. Saya sering melakukan perjalanan ke daerah Bogor Barat. Selama ini saya lihat tidak ada sepertinya daerah Bogor Barat ini terbengkalai. Sebenarnya kalau saya lihat daerah Bogor Barat ini kapasitas untuk para wisatanya itu sudah ada dan memang sedang dikembangkan. Pemerintah daerah sekarang sedang mengembangkan Bogor Barat ini untuk menjadi daerah wisata selain di daerah Bogor Selatan ataupun daerah Bogor yang lain. Salah satunya di sini ini ada Gunung Salak Endah. Gunung Salak Endah itu masih sangat lestari. Ada kira-kira 4 atau 5 curug di dalamnya, ya kan? Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang mereka tahu bahwa Gunung Salak Endah itu indah dan ada curug. Nah, saya rasa dengan adanya Tapak Rasa, saya berharap di daerah Bogor Barat ini pariwisata dapat dikembangkan karena ternyata bukan daerah yang biasa Bogor Barat. Saya berharap dengan ada Tapak Rasa, Bogor Barat menjadi daerah yang luar biasa. Saya mencoba memadukan apa yang saya dapat dari perjalanan saya. Seperti musola kita pakai gebiok. Gebiok itu sebenarnya kan dari Jawa, ya kan? Saya pilih genteng-gentengnya ini bukan genteng baru. Saya pilih untuk genteng bekas. Lalu dari waktu penyajian, seperti saya bilang, itu kita mulai dari kendil. Lalu sendok pun saya memakai sendok dari tempurung kelapa. Nah, saya banyak sekali menggunakan bambu, ya, dari kayu-kayu. Ya ini kayu yang sudah lama kita coba lestarikan. Sayang kalau mungkin terbengkalai. Dengan adanya kita di Tapak Rasa ini bisa menjadikan barang yang dapat dihargai. Di rumah makan Tapak Rasa, pecinta kuliner akan dibawa ke dalam suasana pedesaan yang asri. Kanan kiri Anda akan ditemani oleh tanaman-tanaman hias dan bunga-bunga yang indah, serta jalur jalan yang dipenuhi oleh rumput dan batu bata untuk Anda menginjakan kaki Anda menuju saung atau tempat yang Anda sukai. Mengenai masalah harga, Anda tidak perlu khawatir. Rumah makan Tapak Rasa yang sangat kental dengan budaya kuliner Indonesia dan tempatnya yang Indonesia sekali, memiliki harga yang sangat terjangkau. Cita rasa yang nikmat dengan bahan-bahan rempah asli Indonesia ini membuat isi dompet Anda tidak akan terkuras habis, melainkan pecinta kuliner tidak akan rela pergi cepat-cepat dari tempat ini. Harga saya rasa ini cukup terjangkau ya, baik dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas. Makanya itu saya datang ke sini di samping untuk urusan bisnis juga untuk urusan keluarga, untuk urusan dengan teman-teman seperti itu. Saya sering datang ke sini. Ya standar, masih terbilang ekonomis. Harga kita mulai dari sekitar 25.000. Keluarga kita ini semuanya kurang lebih berasal dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, jadi dari semua kalangan. Untuk harganya cukup terjangkau ya. Jadi di sini harganya pas untuk
kalangan bawah, menengah sampai atas itu harganya terjangkau. Harganya pas ya di kantong, nggak yang gimana-gimana, pas. Jadi buat ukuran orang kantoran, pelajar, mahasiswa, kalangan menengah atas ke bawah juga bisa gitu kesini. Rumah makan tapak rasa ini dapat Anda kunjungi di daerah Bogor Barat, tepatnya di Jalan Cibungbulan kilometer 15, Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Makanan Indonesia itu sebenarnya makanan, salah satu budaya dari kita adalah makanan. Itu hal yang paling mudah, ya kan? Dengan kita persiapan, contoh misalkan, waktu kita persiapan bubui itu kurang lebih akan memakan waktu 15 menit, ya kan? Persiapannya sangat bukan sulit, persiapannya agak sedikit repot dibanding dengan kuliner dari negara lain. Karena bumbu kita, nggak mungkin kan kita pakai cuma 1-2 macam bumbu, ya kan? Dari cara kita harus persiapan dengan ngulek, kalau bahasa kita nguleknya itu kan makan tenaga, makan waktu, dan itu harus pakai rasa loh, ya kan? Nggak bisa seperti blender kita masukkan jalan sendiri, nggak bisa. Nah, itu budaya kita untuk kuliner ini, untuk kuliner Indonesia ini memang berbeda, dan saya rasa kita semua harus bersyukur kalau kita sudah diberikan berkah dengan kemewahan, ya kan, dari bumbu, dari kultur, dari alam. Seharusnya kita lebih bersyukur. Saya berharap dimulai dari keluarga kita, ibu-ibu bisa memberitahukan kepada anak-anak bahwa sebenarnya makanan Indonesia itu sangat luar biasa. Dimulai dari persiapan bumbu, bukan hanya dengan 1 atau 2 bumbu, mungkin sekitar sampai 20 macam yang kita harus siapkan. Dari waktu persiapannya, ya kan, dari cara masaknya, itu semua mempunyai ciri khas sendiri, ya kan. Saya berharap dengan adanya kita di tapak rasa, budaya kita jangan sampai bahasanya saya pinjam oleh negara lain, oleh budaya lain. Inilah budaya kita yang seharusnya kita jauh lebih berbangga. Semua memang tergantung Anda dalam menikmati dunia kuliner Anda. Tetapi, tidak salah jika Anda memasukkan rumah makan tapak rasa ini ke dalam buku catatan kuliner Anda selanjutnya. Ketika Anda sudah mengunjungi rumah makan tapak rasa ini, suasana dunia kuliner Anda pun akan semakin berwarna. Dan dijamin pencinta kuliner tidak ingin cepat beranjak pergi. Selamat mencoba. Thank you.